Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tilang elektronik dan fatwa Islam kontemporer. Nah, yang melatar belakangi ini yakni karena penerapan tilang elektronik sebagai modernisasi hukum lalu lintas menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip syariah, khususnya keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Karena itu, peran ormas Islam besar seperti MUI, NU, Persis, dan Muhammadiyah penting untuk dikaji, agar terlihat bagaimana fatwa mereka dapat mendukung integrasi hukum modern dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Mekanisme penetapan fatwa di 4 ormas Islam besar di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing. Nah, yang pertama dari MUI, yakni menetapkan fatwa melalui komisi fatwa dengan metode tarjih, tahrij, dan ijtihad kolektif. Kalau NU menggunakan tradisi Baitul Masail yang melibatkan ulama dan santri dalam forum musyawarahnya. Sedangkan Persis melalui Dewan Hizbah menekankan purifikasi ajaran dengan kembali langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta menolak taklid. Sedangkan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan irfani untuk menghasilkan fatwa yang kontekstual dan modern. Prinsip fatwa sosial. Yang pertama, kepatuhan hukum, yaitu mendorong umat untuk taat pada aturan negara selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang kedua, keadilan, memastikan hukum berlaku adil bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, transparansi, dengan fatwa yang jelas, terbuka, dan terdokumentasi. Dan yang keempat, kemaslahatan, bahwa orientasi pada manfaat dan perlindungan jiwa sesuai maqasid syariah. Dan yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak pada kebaikan dan mencegah pelanggaran sosial. Analisis tilang dalam perspektif ormas Islam. Yang pertama dari MUI, bahwa menekankan keputusan hukum, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sehingga tilang sah dan maslahat. Dan yang kedua dari Nahdlatul Ulama, mengklasifikasikan tilang sebagai masalah kauniyah, melihatnya sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar serta maslahat sosial. Yang ketiga dari Persis, menilai tilang mendukung kejujuran, disiplin, dan mencegah praktik suap dalam tilang manual sesuai maqasid syariah. Dan yang terakhir dari Muhammadiyah, menekankan takdir dan Islam berkemajuan, sehingga tilang dianggap sebagai modernisasi hukum yang adil dan maslahat. Selanjutnya yakni tantangan penerapan tilang dalam perspektif hukum Islam. Yang pertama adalah sosialisasi. Jadi masih kurang sehingga masyarakat belum memahami cara kerja tilang, menimbulkan ketidakjelasan atau gharar. Dan yang kedua, infrastruktur belum merata karena hanya wilayah tertentu yang memiliki kamera dan sensor, jadi menimbulkan ketidakadilan. Dan yang ketiga, integritas. Aparat masih rawan manipulasi data atau penyalahgunaan wewenang, padahal Islam menekankan kejujuran. Tantangan yang selanjutnya yakni resistensi masyarakat. Jadi menilai tilang ini memberatkan sehingga penerapan hukum harus mempertimbangkan maslahat. Tantangan yang terakhir yakni legal formal. Tilang harus diperkuat agar memiliki kepastian hukum qat'iyah dan tidak menimbulkan keraguan. Materi selanjutnya adalah prospek penerapan tilang dalam perspektif hukum Islam. Yang pertama, keadilan.
karena hukum ditegakkan secara objektif tanpa diskriminasi. Yang kedua, transparansi dengan bukti pelanggaran berupa rekaman elektronik yang dapat diverifikasi. Yang ketiga, modernisasi hukum melalui pemanfaatan teknologi sesuai semangat tajdid. Prospek penerapan selanjutnya yakni kemaslahatan, karena e-tilang mencegah pelanggaran lalu lintas dan mengurangi kecelakaan, sejalan dengan maqasid syariah menjaga jiwa. Yang selanjutnya yakni integrasi dengan fatwa ormas Islam, sehingga e-tilang mendapat legitimasi kuat di mata umat. Dari e-tilang ini, semoga kedepannya itu dapat mengadakan aplikasi e-tilang edukasi. Jadi bukan hanya menilang saja, tetapi memberi edukasi langsung saat pelanggaran. Jadi misal ada poin kebaikan atau reward disiplin. Now it's all gonna be good. So